goyang-goyang lagi. Ini jadi kayak dadu ya. Sekarang 5. Bismillah, yuk langsung aja kita unbox Tecno Pova 8 5G yang saya beli di harga 3,6 juta. Betul, harga resminya 3.999 di periode pre-order. Katanya nanti harga normalnya nambah 300.000 ya, 4.299. Tapi saya nggak ikutan pre-order, saya cek di seller banyak yang udah ready. Dan ini varian yang terbawah ya, 6128. Ada yang 8128 dan 8256 juga. Yang 8256 tertinggi itu tembus 5 juta ya, 5,3 jutaan. Ini sudah Dolby Atmos untuk audionya, high-res audio juga, dan high-res audio wireless. Kemudian untuk kameranya pakai Sony Lithia 600 ya. Jadi walaupun ini smartphone yang penampakannya buat gaming, tapi kameranya nggak dilupakan sama Tecno. Karena ya ketika storage dan RAM lagi mahal, Tecno harus bisa ngasih nilai lebih di sisi lain. Mungkin di komponen-komponen yang harganya tidak ikutan naik, kayak sensor kamera ya. Kemudian layarnya ini 144 Hz, ada live matrix display juga di kamera belakang. Nanti kita lihat seperti apa. Prosesornya Dimensity 7100 5G atau 5G. Ini sudah saya pernah coba di Infinix Note Edge. Kemudian baterainya makin besar, 8000 mAh dengan chargingnya 45 watt supercharge ya. Yuk kita buka dulu isi di dalam paket penjualannya. Ya, saya beli yang warna putih, Arc White namanya. Ada yang hitam juga, hijau, dan satu lagi apa? Pink apa? Ya, pink kalau nggak salah ya. Yang hijau masih belum pada ready di seller. Jadi mungkin harus ikut yang pre-order. Kita dapat seperti biasa label license by Qualcomm. Perdana aksis juga, bundling. Dan ini leaflet garansinya 12 plus 1 bulan. Ini ada quick start guide-nya atau petunjuk penggunanya, dan ini buku garansi lengkapnya ya, serta daftar service center-nya ASC Bandung di Jalan Pajajaran. Sebelum itu ya, sebelum Istana Plaza ya, Kalker kan si ASC ini. Kemudian dapat hard case yang bagian tombol volume dan tombol powernya terbuka. Apakah ini tidak pakai layar AMOLED? Bisa jadi, nanti kita cek. Kemudian dapat SIM ejector, bentuknya kotak seperti itu. Dapat charger 45 watt yang masih Type A portnya. Jadi si kabel data atau kabel chargingnya Type A to Type C ya, seperti biasa. Yuk langsung kita ke smartphone-nya. 8000 mAh, tentu kita harus ukur dulu ketebalannya. Dimulai dari 0 ya. Oke, 8,97 mm. 9 mm kurang sedikit. Itu sudah termasuk ketebalan dari anti goresnya ya, mika tipis. Biasanya dia sekitar 0,01 mm sih, nggak terlalu ngaruh. Kemudian sambil kita nyalakan, kita simak sisi persisinya. Ini layarnya cukup tebal ya, bezel bawahnya nanti kelihatan. Di sisi atas ada branding Dolby Atmos buat audionya. Yes, di Canon juga kurang kelihatan ya. Nah itu dia. Lalu ada port mikrofon di atas buat noise cancelling, bagus. Di sisi kiri kosong melompong, frame-nya berbahan plastik tapi sepuhan matte membuatnya nampak seperti metal ya. Saya suka finishingnya. Sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill. Ini kan smartphone gaming, kenapa nggak dikasih speaker grill kedua di atas ya? Sedikit dipertanyakan, karena juga dia kan nggak punya jack audio 3,5 mm, jadi tidak bisa pakai headset yang 3,5 mm juga ya. Tapi sekarang udah mulai pada jualan headset Type-C juga kok, brand-brand yang 100 ribuan udah banyak. Pakai itu aja kalau mau push rank berarti ya. Nah untuk SIM tray, hanya 2 nano SIM card, tidak ada slot micro SD, karena dia kan jualan storage juga, ada yang 128, ada yang 256. Kemudian sisi kanan, oke, sepertinya ini tombol power sekaligus fingerprint scanner. Dan ini ada tombol volume rockernya. Di belakang kameranya satu, ada kamera kedua tapi mungkin fungsinya buat color sensor atau buat depth saja. Nah yang ini live matrix display-nya, bukan kamera ya. Padahal dulu saya bisa dapat Tecno Pova Curve 8256, Dimensity 7400 di harga berapa coba? 7.400 atau 7.300, pokoknya di harga 2,5 jutaan. Beratnya 230 gram, rada ekstra karena baterainya besar banget, bisa dimaklumi ya. Kemudian, yes betul, ini bezel layar bawahnya cukup tebal ya, buat smartphone 4 jutaan sampai 5 jutaan di zaman sekarang.
A few moments later. Selesai setup, cukup cepat ya buat setup awalnya. Ini sudah pakai Android 16, iOS 16 juga berarti, dan segera masuk ke home screen-nya. Ini pakai Art Visual Theme ya. Jadi dia punya tema yang kalau saya lihat-lihat sih ini rada-rada mirip Nothing, karena dia punya dot matrix kayak gitu ya. Kita coba lihat custom light effect-nya dan kita tambahkan. Ini barusan gambar saya ya. Berapa pixel kayak berapa pixel sih ini? Paling di bawah 30 pixels width dan juga height-nya. Oke, saya coba yang lucky number dan harus digoyang-goyang. No, goyang-goyang lagi. Ini jadi kayak dadu ya. Sekarang 5. Dan ada suaranya ya, nggak cuma animasi. Oke, seperti itu. Kalau ini buat apa? Ini kayak nanti mikrofonnya ke arah siapa gitu. Dia muter ya. Sama randomizer. Teman-teman bisa berkeliling, nanti dia nunjuknya ke siapa kayak gitu. Itulah kira-kira gunanya. Bisa dipakai buat jam juga. Oke. Satu warna aja ya, putih doang ya, kayak gitu ya. Dot matrix, namanya ini Alive Matrix Display. Sementara desain back covernya, grafiknya buat yang warna putih ini nggak terlalu menonjol, tapi ada aksen orange di situ. Ini glossy, mudah-mudahan nggak gampang kotor ya. Karena ini ada beberapa layer si back covernya. Di sini tulisannya 5G dan NFC. Di sini ada LED flash 2, two-tone juga kelihatannya. Dan kita segera lihat di About Phone ya. Di storage 128 GB ini free-nya berapa? Terpakainya 22,65 GB, berarti free-nya 105,35 GB ya. Cukup besar kepakainya. Kemudian RAM-nya ada Memfusion juga atau virtual RAM sampai dengan 6 GB lagi. Saya mau coba nanti bisa nggak sih di tahun 2026 hidup dengan RAM 6 GB. Kamera belakang 50, depan 13, baterainya 8000 mAh, prosesornya Dimensity 7100, modelnya Tecno LK6, dan layarnya Full HD Plus ya. Android 16 dengan security update 1 Mei 2026. Nah, kalau kameranya gimana nih? Si smartphone gaming yang dikasih sensor Sony Lithia 600. Ada in-sensor zoom 2 kali seperti biasa. Untuk video bisa sampai 2K ya, belum 4K. Dan kalau menyala video stabilization-nya di Full HD aja. Kalau kamera depan menyala stabilization di Full HD juga. Kalau saya ubah ke 2K, mati ya stabilization-nya. Tapi depan belakang sama-sama bisa 60 fps di Full HD. Lanjut ada AIGC Portrait. Bisa depan belakang, kemudian ada mode portrait depan belakang juga, Super Night depan belakang juga. Dan kalau more ada mode Skyshot, Pro, Panorama, Dokumen, Timelapse, Dual Video, Vlog, Slow Motion, dan Ultra HD. Slow Motion-nya resolusinya bisa dipilih kah? Tidak bisa ya. Jadi by default di berapa dong? Nggak disebutin. Udahlah, saya males mendalami menunya. Kita langsung ke mode Pro aja, buat kamera belakang saja dan buat foto doang. Tidak ada mode RAW. Kemudian ISO-nya dari 193.200, shutter speed dari 1/10.000 bisa sampai 30 detik, panjang banget. Dan fokusnya bisa di-set manual juga, serta meteringnya seperti apa ya. Oke, saya mau cek sedikit untuk bloatware-nya, tapi dengan tema seperti ini rada susah membedakan yang mana bloatware yang mana bukan. Block Blast 7, dikit banget sih bloatware-nya, cuma sekitar 7, mudah-mudahan nggak ada iklan juga. Ini dia Tecno Pova 8 yang indis ekonomi, tetap menarik karena baterainya besar dan sudah pakai sensor Sony Lithia 600. Jadi buat mereka yang mengutamakan ketahanan tapi nggak lupa kamera yang bagus buat konten misalkan, dan looks yang gaming anak muda banget, bisa dipertimbangkan di mana harganya mulai 3999 ya buat yang 6128. Paling mahal yang 8256 di 5299 seingat saya. Ya, manfaatin aja berbagai diskon di marketplace. Saya akan munculkan juga produk YouTube Shopping. Salah satu kelebihannya atau keunikannya, yes, active matrix display-nya ya di situ ya. Bisa munculin jam dan lain-lain. Gitu aja dulu unboxing-nya. Silahkan langsung cek produk YouTube Shopping sekali lagi atau link di deskripsi kalau kamu tertarik. Hatur nuhun sudah menyimak videonya dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.